Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya Ahmad Izzuddin, dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gajah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang berkaitan dengan teknologi dan perubahan. Nah, di kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan teknologi dan stratifikasi. Berbicara terkait dengan teknologi dan stratifikasi sosial, mengapa ini penting dan apa sih korelasinya? Karena dalam berbagai studi, berbagai studi empiris menyebutkan bahwa stratifikasi sosial itu erat kaitannya dengan penggunaan teknologi. Ada sebuah istilah, ada sebuah temuan para peneliti terdahulu. Ketika berbicara terkait dengan stratifikasi sosial, tentu penggunaan teknologi itu kalau mereka masyarakat kelas menengah ke bawah, khususnya adalah kelas bawah, tidak terlalu adaptif, terlalu familiar dengan contoh kasus dalam hal yang paling simpel dan paling sederhana itu terkait dengan penggunaan WIP atau pengguna PA. Orang-orang desa sangat tidak familiar dengan media. Tapi untuk struktur masyarakat perkotaan yang secara teritori ataupun secara stratifikasi, mereka merupakan kelas menengah ke atas atau secara generally. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini penting mengapa kita memahami stratifikasi sosial yang menjadi bagian tidak terpisah dari perkembangan teknologi. Jika kita berbicara terkait dengan stratifikasi sosial, tentu kita mendalami apa itu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu secara sederhana merupakan tingkatan sosial atau kelas-kelas sosial, jadinya sebuah hierarkis antara orang kaya dengan orang miskin, antara pejabat dengan pejabat, dan lain sebagainya. Stratifikasi sosial juga merupakan golongan kedudukan, misalnya dia adalah, kalau kita berbicara mengenai Clifford, misalnya dia melakukan penelitian selama bertahun-tahun daerah Mojokerto dan daerah misalnya Anda baca dia memetakan struktur masyarakat Jawa itu menjadi tiga. Ada kelompok abangan, santri, dan kiai, dan juga berbicara kelas sosial stratifikasi. Mengapa stratifikasi sosial itu menjadi penting kita kaji? Salah satunya karena masyarakat pada umumnya itu terjadi stigmatisasi. Kalau orang yang tidak memiliki dasar kekayaan yang kuat, maka dia akan menjadi kelompok-kelompok kelas menengah bawah, atau mungkin bisa saja menjadi orang yang miskin. Stratifikasi sosial juga didasari karena kekuasaan. Mungkin sangat sedikit sekali kalau melihat realitas hari ini, orang yang berkedudukan, dalam hal ini tanda kutip mereka yang memiliki jabatan di pemerintah, tidak duduk bareng dengan membicarakan hal-hal yang sifatnya bisnis misalnya atau kembang teknologi itu sendiri, kalau dia tidak memiliki stratifikasi menjadi pemimpin dalam hal ini misalnya memimpin daerah, menteri, bahkan mungkin. Nah, oleh karena itu stratifikasi sosial itu menjadi alasan bisa dipisahkan karena ada dasar. Yang kedua itu dasar kehormatan. Dasar kehormatan dalam hal ini ya tentu tidak bisa kita misalnya dalam visi masyarakat keagamaan atau religiosity misalnya, kelompok santri dengan kelompok kiai ini tidak bisa disetarakan. Namun itulah dasar adanya sebuah stratifikasi. Atau misalnya dia keturunan bangsawan dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, stratifikasi sosial itu diukur dari ilmu pengetahuan, seberapa besar ataupun seberapa tinggi mereka kelompok individu itu pernah ataupun memiliki latar belakang pendidikan yang SD, tingkatannya mungkin SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Perguruan tinggi pun misalnya dihierarkikan, ada S1, ada S2, dan bahkan mungkin kelompok-kelompok profesor. Nah, itu menjadi sebuah stratifikasi sosial. Dalam hal ini, berbicara dengan teknologi itu berbeda. Stratifikasi sosial yang sudah ada itu acap kali melahirkan sebuah sistem. Kalau di dalam tradisi Hindu Buddha ada mana, siwa, sudra, dan sebagainya, terjadi lahirlah sistem
kastanisasi. Mungkin sampai hari ini orang yang kasta Sudra itu sangat sulit sekali bisa menikah dalam tanda kutip dengan kasta kelompok Brahmana, karena kelompok Sudra ini selalu acap kali dikategorisasikan sebagai kelompok yang kelas paling rendah dalam hal kastanisasi. Yang kedua, adanya ataupun melahirkan sebuah sistem kelas. Kalau kita berbicara sistem kelas, dalam hal ini kita mengacu kepada teorinya Marxis. Misalnya Marxis menganalisis sebuah tipologi sosial ataupun tipologi masyarakat. Itu ada kelompok borjuis dan kelompok prolet. Kelompok borjuis ini adalah kelompok bangsawan ataupun kelompok-kelompok yang sangat kaya, kelompok birokrat yang bisa menguasai sebuah sistem pemerintahan, lalu dia memeras ataupun mempekerjakan kelompok proletar. Kelompok proletar ini adalah kelompok buruh, kelompok petani dan lain sebagainya, bekerja di kelompok-kelompok borjuis itu sendiri. Nah, acap kali menurut Marx itu kelompok borjuis itu selalu mengeksploitasi kelompok-kelompok proletar sehingga kelompok proletar itu dirugikan. Yang ketiga yaitu kelompok ataupun melahirkan sistem meritokrasi. Oleh karena itu, ketika berbicara terkait dengan stratifikasi sosial, apa faktor-faktornya? Kita khususnya di Indonesia, karena merupakan negara mayoritas agama Muslim dan merupakan negara kepulauan, dalam latar belakang sejarahnya bangsa Indonesia merupakan lahir dari raja-raja kecil yang ada di daerah, maka tidak ayal jika kelompok-kelompok raja atau penguasa itu sampai hari ini masih ada, dan di kelompok-kelompok itu masih keturunan-keturunan raja yang dahulu masih ada, tidak bisa dilepas. Yang kedua, karena banyaknya bangsawan sehingga munculkan sebuah stratifikasi sosial. Ada juga misalnya orang yang bekerja di pemerintahan, dalam hal ini misalnya ada pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, lalu P3K yang lainnya dan lain sebagainya. Dan ada juga stratifikasi sosial itu karena dipengaruhi oleh karena dia menjadi pegawai. Nah, ada juga ada tukang atau pelayan, tani, guru, budak, atau mungkin hari ini sudah tidak ada lagi budak. Tapi kasus human trafficking itu merupakan sebuah fenomena perbudakan hari ini masih terjadi di era. Oke, secara singkat atau secara sederhana seperti itu dalam hal stratifikasi. Dari semuanya itu, stratifikasi sosial itu melahirkan sebuah evolusi sosial, di mana evolusi itu dipengaruhi oleh adanya sebuah perubahan sosial, adanya perubahan kebudayaan. Nah, teknologi masuk sebagai sebuah sistem baru, masuk ke dalam sebuah lingkup kajian masyarakat, lalu terjadilah sebuah trade war, perang dagang, atau perang dagang dalam hal ini globalisasi yang menyebabkan manusia itu tidak lagi ada batas, tidak ada lagi pun batasan dalam tanda kutip batasan negara antara negara satu dengan negara yang lainnya, dan bisa sangat real time hari ini. Dan perang dagang sangat mungkin bisa. Ada juga teknologi dan stratifikasi sosial itu juga melahirkan hegemoni teritorial. Hegemoni teritorial ini misalnya satu kelompok tertentu, misalnya suku Sunda atau suku Jawa, ingin menguasai sebuah pulau kecil yang ada di Pulau Mandar atau lain. Lalu mereka melakukan migrasi ataupun melakukan sebuah hegemoni terhadap kelompok-kelompok yang di luar kesukuannya, dan mereka melakukan sebuah sistem koloni, lalu terjadilah sebuah hegemoni teritorial. Dalam hal ini mungkin bisa kita contohkan akibat dari perang dagang itu melahirkan sebuah negara adik kuasa yang baru. Kita berbicara adik kuasa atau teorinya Arik Budiman, negara ini bisa di dunia ini dibagi menjadi 3 bagian. Dan bagian pertama merupakan
negara yang memiliki dasar ideologi kapitalisme. Negara bagian kedua itu adalah berdasarkan sistem sosialisme atau merujuk pemikirannya Marxisme, sehingga dia cenderung lebih mendekati kelompok komunisme. Yang ketiga adalah kelompok yang tidak masuk bagian dari kapitalisme dan juga tidak masuk kelompok ataupun berhaluan ideologi. Biasanya kelompok negara bagian ketiga menurut Arief Budiman itu negara-negara bekas jajahan, atau bahasa Inggrisnya disebut dengan developing countries atau negara jajahan. Indonesia karena merupakan bekas jajahan negara Nederland atau Belanda, maka dalam term sosiologi pendekatan atau hubungan internasional selalu kategorikan menjadi developing countries atau negara. Oleh karena itu, semua orang di dunia ketika berbicara perkembangan teknologi itu acap kali dihubungkan dengan hal yang bersifat fundamental yang diinginkan oleh manusia. Apa yang menjadi fundamental manusia? Salah satunya adalah kebutuhan ekonomi. Ketika berbicara kebutuhan ekonomi, karena sebuah negara itu memiliki batasnya, atau dalam hal ini batas administratif, batas wilayah, maka tidak mungkin negara-negara yang dalam tanda kutip orang bekas penjajah tadi bisa menguasai bangsa Indonesia dengan sistem penjajahan yang dalam tanda kutip itu masuk kategori biadab ataupun apa namanya, dengan cara yang ortodok atau zaman dahulu tidak bisa dilakukan lagi. Maka hegemoni teritori merupakan sebuah langkah yang bisa dilakukan oleh negara-negara dikuasa kepada negara-negara developing countries seperti ini. Sebagai bukti nyata, semua produk-produk teknologi yang dilahirkan ataupun yang diciptakan oleh orang-orang di negara-negara maju, semua negara-negara developing countries itu menjadi konsumen, bukan menjadi produsen. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, itulah faktor globalisasi, yang globalisasi itu menciptakan sebuah sistem modernisme. Modernisme itu menciptakan sebuah sifat kemanusiaan lebih individualistik atau individualis dan cenderung bersikap hedonisme atau hedonis, acuh tak acuh dengan kelompok satu, antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, antara individu dengan lainnya. Maka ketika teknologi diciptakan di negara-negara yang developing country seperti ini, itu tinggal seperti menyulut bara di dalam sekam. Itu tinggal dipromot dengan sistem marketing digital misalnya dalam hal ini, sangat luar biasa. Apalagi ketika berbicara Indonesia, itu menjadi negara konsumen di dunia ini. Pertanyaannya, apakah kita bisa terlepas dari hal tersebut? Perlu berdiskusikan lebih mendalam terkait dengan struktur kebudayaan masyarakat Indonesia. Apalagi kalau kita berbicara teorinya Mukhtar Lubis, mungkin dia menulis buku tentang manusia Indonesia 1977 terkait dengan yang paling fenomenal orang Indonesia itu adalah implementasi hukum konkret itu, dia sangat konsumerisme. Apapun yang baru tanpa berpikir panjang, maka orang-orang Indonesia sangat mudah, termasuk dalam hal praktek-praktek dalam hal ini sistem ekonomi, sistem politik dalam hal pemilu atau kampanye ataupun pemberitaan yang mainstream. Sangat banyak sekali orang-orang yang bisa mudah dicekoki oleh media-media mainstream tanpa adanya pembacaan sumber literasi yang asli yang dahulu, sehingga wajar ketika muncul ataupun marak terjadinya sebuah
fenomena yang hari ini kerap dikenal dengan peristiwa hoax atau kabar bohong. Masyarakat Indonesia adalah struktur struktur masyarakatnya sangat minim baca. Selanjutnya, teknologi dan sertifikasi sosial itu melahirkan sebuah plutokrasi. Plutokrasi dalam hal ini adalah sekelompok orang yang sangat kaya yang menguasai sebuah sistem negara. Orang-orang plutokrasi ini biasanya mereka adalah kelompok-kelompok globalis, tidak berpikir di mana negaranya. Yang penting hasrat kekuasaan dia untuk menguasai dunia, dalam hal ini dalam sistem ekonomi, dalam negara umum. Maka dimanapun negara yang secara mayoritas penduduknya banyak, kita tahu Indonesia adalah negara mayoritas penduduk terbesar keempat di dunia, maka mereka kelompok-kelompok plutokrasi ini menguasai sistem sebagian, hampir mungkin seperempatnya sistem negara ataupun keuangan atau ekonomi bangsa dan negara. Yang selanjutnya adalah kelompok oligarki. Kelompok oligarki itu adalah kelompok yang menginginkan ataupun melakukan sesuatu dalam hal kebijakan negara, dalam hal bisnis, dalam hal ekonomi, dan berbagai apapun, termasuk dalam perubahan regulasi-regulasi anti kemiskinan atau program-program anti kemiskinan. Mereka selalu membicarakan kepentingan individu, tetapi kelompok oligarki ini seperti ataupun semacam parasit. Siapapun presidennya, siapapun menterinya, mereka itu tidak bisa lepas dari yang namanya sistem kekuasaan. Contoh kasus banyaklah, tidak harus saya sebutkan satu persatu, case by case. Yang jelas, yang paling fenomenal hari ini kasus terkait dengan COVID-19. Indonesia sangat jauh sekali dengan cara penanganannya dengan yang ada di negara Skandinavia, contoh misalnya seperti itu. Sejak treatment awal COVID ini, banyak para tokoh mengatakan treatmentnya salah. Bahkan rapid test dianggap menjadi sebuah keharusan dan menjadi surat sakti. Nah, apa hubungannya, apa korelasinya dengan kelompok-kelompok oligarki ini? Hubungannya sangat jelas sekali bahwa mereka memanfaatkan kepentingan negara, lalu dia memasang sebuah tender kepada negara, lalu dia mendapatkan tender dari negara, dalam tanda kutip membeli peralatan rapid test untuk semata-mata untuk masyarakat, tapi di belakang itu apa efeknya terhadap masyarakat, apa dampaknya terhadap masyarakat, dia tidak berpikir seperti itu. Jelas mereka berpikir keuntungan buat dia apa, lalu mereka hanya berpikir keuntungan untuk dirinya sendiri dengan memanfaatkan kebijakan negara dalam tanda kutip yang dalam hal ini negaranya sangat lemah dalam hal sistem kontrol. Oke, terima kasih atas perhatian Anda untuk edisi ataupun untuk materi terkait dengan teknologi dan sosial. Jangan lupa jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal, Anda bisa chat ataupun bisa ditulis di kolom komentar YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.